Derajat keasaman atau pH. Pada video sebelumnya, kita telah membahas teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Selain menunjukkan pengertian asam basa, adanya ion H+ juga menunjukkan kuat lemahnya suatu senyawa asam. Sebagai contoh, misalnya terdapat senyawa asam kuat HX. Senyawa HX dalam air akan menghasilkan ion H+ dan ion X-. Jika mula-mula terdapat 0,1 mol senyawa HX, maka ketika dilarutkan dalam air, senyawa HX akan terurai sempurna, membentuk 0,1 mol ion H+. Di sini, senyawa HX merupakan contoh senyawa asam kuat. Sebagai perbandingan, senyawa HY yang merupakan senyawa asam lemah. Senyawa HY dalam air akan menghasilkan ion H+ dan ion Y-. Jika mula-mula terdapat 0,1 mol senyawa HY, maka ketika dilarutkan dalam air akan terurai sebagian, misalnya membentuk 0,001 mol ion H+. Semakin besar konsentrasi ion H+ yang dihasilkan, maka semakin kuat sifat asamnya. Semakin kecil konsentrasi ion H+ yang dihasilkan, maka semakin lemah sifat asamnya. Maka, senyawa HX lebih asam daripada senyawa HY. Kekuatan keasaman suatu senyawa harus ditentukan. Misalnya, dalam reaksi ini menggunakan volume 1 liter, maka konsentrasi H+ yang terbentuk pada senyawa HX adalah 0,1 molar, dan konsentrasi H+ dalam senyawa HY adalah 0,001 molar. 0,1 molar lebih dari 0,001 molar. Penulisan 0,1 molar lebih dari 0,001 molar, penyebutannya dan penulisannya kurang efektif. Maka dalam perhitungan kekuatan keasaman menggunakan istilah pH. Nilai pH sama dengan negatif logaritma 10 dari konsentrasi ion H+. pH sama dengan negatif log H+. Negatif log 0,1 sama dengan 1. Negatif log 0,001 sama dengan 3. pH 1 lebih asam daripada pH 3. Seperti halnya pada senyawa asam, pada senyawa basa, selain menunjukkan pengertian asam basa, adanya ion OH- juga menunjukkan kuat lemahnya senyawa basa. Sebagai contoh, misalnya terdapat senyawa basa kuat LOH. Senyawa LOH dalam air akan menghasilkan ion L+ dan ion OH-. Jika mula-mula terdapat 0,1 mol senyawa LOH, maka ketika dilarutkan dalam air akan terurai sempurna, membentuk 0,1 mol ion OH-. Sebagai perbandingan adalah senyawa MOH. Senyawa MOH merupakan senyawa basa lemah. Senyawa MOH dalam air akan menghasilkan ion M+ dan ion OH-. Jika mula-mula terdapat 0,1 mol senyawa MOH, maka ketika dilarutkan dalam air, senyawa MOH akan terurai sebagian, misalnya membentuk 0,001 mol ion OH-. Semakin besar konsentrasi ion OH- yang dihasilkan, maka semakin kuat sifat basanya. Semakin kecil konsentrasi ion OH- yang dihasilkan, maka semakin lemah sifat basanya. Maka, senyawa LOH lebih basa daripada senyawa MOH.
Kekuatan keasaman dan kebasaan suatu senyawa harus ditentukan. Misalnya dalam reaksi ini, dalam 1 liter, maka konsentrasi ion OH- yang terbentuk pada senyawa LOH adalah 0,1 molar. Dan konsentrasi ion OH- yang terbentuk pada senyawa MOH adalah 0,001 molar. Jika kekuatan sifat basa menggunakan konsentrasi ion OH-, misalnya konsentrasi ion OH- dalam LOH adalah 0,1 molar dan konsentrasi ion OH- dalam senyawa MOH adalah 0,001 molar, maka 0,1 molar lebih dari 0,001 molar. Penyebutan dan penulisan seperti ini dirasa kurang efektif, maka digunakan istilah pOH. Nilai pOH sama dengan negatif logaritma 10 dari konsentrasi ion OH-. pOH sama dengan negatif log OH-. Negatif log 0,1 sama dengan 1. Negatif log 0,001 sama dengan 3. pOH 1 lebih basa daripada pOH 3. Biasanya, kekuatan sifat asam dan sifat basa menggunakan istilah pH, bukan pOH. Terdapat hubungan pH dan pOH, yaitu pH ditambah pOH sama dengan 14. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Maka, nilai pH dari senyawa LOH adalah pH sama dengan 14 dikurangi pOH. pOH dari senyawa LOH adalah 1. pH sama dengan 14 dikurangi 1. pH sama dengan 13. Sedangkan nilai pH dari senyawa MOH adalah pH sama dengan 14 dikurangi pOH. pOH dari senyawa MOH adalah 3. pH sama dengan 14 dikurangi 3. pH sama dengan 11. Senyawa dengan pH 13 lebih basa daripada senyawa dengan pH 11. Nilai atau skala pH dari 0 hingga 14. Semakin kecil nilai pH, maka semakin bersifat asam. Semakin besar nilai pH, semakin bersifat basa. Nilai pH 7 bersifat netral. Contoh soal. Tentukan pH dari senyawa HCl yang jika dilarutkan dalam air, senyawa HCl menghasilkan ion H+ sebanyak 0,01 molar. Jawab. Rumusnya adalah pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. pH sama dengan negatif log konsentrasi H+-nya sama dengan 0,01 molar. pH sama dengan negatif log 0,01. pH sama dengan 2. Ya, itu tadi materi derajat keasaman atau pH. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.